Artinya, saya merelakan diri untuk menjadi media promosi bagi JFC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Carnaval People. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kedatangan Ibu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, Ibu Evi Aviana Sari, ST MMA, yang menurut kita adalah satu kehormatan dapat hadir dan berkunjung di Sekretariat Jember Fashion Carnaval. Selamat sore, Ibu Evi. Selamat sore, Mas Evi. Ya, didampingi oleh Ketua Yayasan kita, Mas Presiden, Mas Iwan. Selamat sore, Mas Iwan. Selamat sore, Mas David dan Carnaval People. Oke, Bu Evi, kita pada sore hari ini mencoba ya untuk menggali lebih jauh tentang kehadiran Bu Evi datang ke Sekretariat Jember Fashion Carnaval ini. Ini yang kami ya dari manajemen Jember Fashion Carnaval ini tergelitik ingin tahu kenapa jauh-jauh dari Surabaya ya sampai datang 2 kali. Ini kedua kali ya Mas Iwan ya. Yang pertama itu waktu launching di Kota Sinema Mall beberapa minggu yang lalu. Terus yang kedua hari ini hadir di tengah-tengah kita. Dan saya kepingin tahu nih apa yang menjadi sugesti atau alasan Bu Evi untuk hadir di tengah-tengah rumah di Yayasan Jember Fashion Carnaval ini, Bu. Jawab ya. Ya, jadi kita sebutnya apa? Carnaval People ya. Yeah. Carnaval People, apa kabar? Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu seharusnya berbangga. Itu dulu sih kata kuncinya ya. Seharusnya berbangga. Kenapa? Karena kita punya JFC. Kalau yang mungkin sedang melihat podcast ini nggak tahu JFC apa, boleh di scroll di semua medsos pasti pernah trending topik nih JFC gitu. Sebenarnya sih awal kedatangan kita ke sini itu saya terutama penasaran JFC Jember Fashion Carnival yang mungkin ada beberapa yang belum tahu meskipun namanya udah besar ya. Dan itu harus diakui, nggak semua orang tahu dan nggak semua orang tertarik pada JFC ini. Tapi sebagai insan pariwisata dan kebudayaan, itu saya memberanikan diri. Sebenarnya saya yang merasa terhormat nih datang masuk ke dalam komunitasnya Jember Fashion Carnival yang mana ternyata ini udah gede banget gitu ya. Setelah saya hadir dalam launchingnya JFC nanti Agustus ini, saya baru sadar gitu bahwa banyak loh yang belum tahu JFC di luar sana gitu. Dan saya merasa berkewajiban membawa nama besar JFC ke wadah yang mungkin lebih besar lagi atau bahkan wadah kecil-kecil yang nanti dikumpulin bisa jadi besar. Artinya saya merelakan diri untuk menjadi media promosi bagi JFC gitu. Terima kasih. Itu sih, jadi saya merasa terhormat ketemu dengan Pak Presiden, ketemu dengan Mas David, beliau semua luar biasa. Dan bagaimana cerita tentang Mas Dinan Faris menginisiasi ini semua yang bisa kita sebut beliau ini jadi pahlawan devisa atau penerimaan daerahnya Pemprov Jatim. Karena setelah saya datang kemarin, teman-teman tuh akhirnya mensimulasikan peran JFC di Pemprov Jawa Timur ini apa sih, terutama di sektor kepariwisataan. Ternyata gede banget, penerimaan terbesar di dalam pelaksanaan event sampai saat ini masih dipegang oleh JFC. Jadi sangatlah JFC, dan atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur
kami harus berterima kasih kepada JFC. Kalau boleh saya tahu nih Bu, saya mewakili dari Yayasan Jember Fashion Carnaval. Ibu Evi selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur ini, dengan keberadaan Jember Fashion Carnaval ini, Bu, bagaimana harapan-harapan dari Ibu Evi selaku sebagai Kepala Dinas dalam mendesain khususnya pariwisata, lebih khusus lagi untuk event di Jawa Timur. Kira-kira keinginan, cita-cita, visi, misi Bu Evi ke depan itu seperti apa? Sebetulnya sih ini bukan keinginan secara personal ya. Kita melihat potensi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur tuh luar biasa kaya. Dilihat dari jumlah daerah yang dinaungi oleh sebuah Pemprov ini yang terbanyak, 38 kabupaten kota. Artinya ada 38 budaya yang kita miliki gitu ya. Yang mana itu mungkin belum tereksplor dengan baik dan kekinian. Nah, salah satu yang bisa menjawab permasalahan perbedaan kebudayaan dan mungkin gaya hidup ya. Kebudayaan itu hampir bisa disejajarkan dengan gaya hidup sebuah komunitas gitu. Mudah-mudahan kami Pemprov belum terlambat ini bukan berpartner tapi lebih mengangkat sekarang zamannya ekonomi kreatif nih. Ekonomi kreatif itu Jember Fashion Carnival itu Carnival bener ya? Itu adalah kalau saya lihat sih masih one of beberapa yang memang ini bergerak di bidang ekonomi kreatif dan dampaknya luar biasa gitu. Sampai akhirnya kami Pemprov Jatim ini dengan mimpi yang sangat ya mudah-mudahan itu bisa dijangkau ya, menjadikan Jawa Timur itu adalah sebagai barometer event yang selama ini dibangun oleh JFC dan selalu di-brandingkan gitu. Bagaimana Mas Dinan Faris itu memberanikan diri bahwa kita lah, JFC inilah barometer event gitu ya, yang ada di dunia bahkan. Kenapa sebuah pemerintah atau sebuah provinsi ini tidak berani mendeklar seperti itu? Kita punya JFC gitu. JFC ini yang menjadikan yang akan menjadi embrio, mungkin partner besar pemerintah provinsi. Nanti bagaimana kita akan berjalan bersama. Tentunya pemerintah tanpa pelaku itu tidak bisa berjalan mencapai tujuan gitu ya. Dan pemerintah pelaku tanpa media gitu nggak juga bisa jalan. Artinya semua kita harus berkolaborasi karena pemerintah hadir di sini bukan hanya untuk memfasilitasi, tapi memang pemerintah harus terlibat di dalam kolaborasi itu gitu. Menurut saya gitu, makanya ada Pentahelix ya. Pemerintah ada di dalamnya. Artinya pemerintah nggak hanya cuman nyuruh kamu gini, tapi pemerintah terlibat. Mungkin itu value yang mau dibawa di dalam branding yang mungkin dalam waktu dekat kita akan melaunching branding itu, tapi saya datang ke sini belajar dulu sama JFC tentunya karena JFC ini benar-benar sumber inspiratif. Semua event yang ada di Indonesia bahkan karyanya itu udah banyak banget ya ke luar negeri gitu. Saya pikir sebuah event itu ada saatnya turun, ya, ada saatnya event turun. Tapi di JFC kita nggak pernah lihat gitu grafik penurunan itu, meskipun mungkin di dalamnya yang merasakan teman-teman JFC sendiri bagaimana kurva itu begitu ya, elevasinya itu begitu dalam gitu. Tapi secara hasil itu terlihat dia naik dan kami sudah mensimulasikan itu Pak Presiden. Jadi saya berani ngomong di sini bahwa tanpa ragu-ragu lagi pemerintah Jawa Timur menggandeng JFC sebagai partnernya pemerintah provinsi untuk membranding sebuah nama besar pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai barometer event di Indonesia. Gitu.
luar biasa Ibu Kadis yang satu ini. Semangat. Karnival People. Sekarang saya Semangat. beralih Bu Kadis ke Mas Presiden. Mas Presiden, ini kan kita kedatangan tamu yang 22 tahun itu nggak pernah kita kedatangan tamu Bu Kadis ya. Selama ini kita itu selalu kedatangan tuh dari teman-teman untuk magang, untuk apa, untuk kegiatan cuma studi banding dan sebagainya. Tidak ada sebuah perhatian. Ini the real kita ini bicara dari apa yang kita alami selama 22 tahun, Mas Iwan. Nah, saya tanya sama Mas Presiden, bagaimana kesan Mas Presiden begitu kita 2 kali kedatangan dari Ibu Kadis ini, kedatangan pada saat launching dan kedatangan pada hari ini yang bisa menambah energi kita, Mas Iwan. Ya, kalau bilang kesan senang itu udah pasti. Ya, kita merasa sangat diapresiasi dengan kehadiran secara langsung di tempat kami ini di JFC, Bu Evi. Kami sangat senang sekali bisa bertatap muka secara langsung. Terima kasih. Dan yang membuat menjadi lebih senang lagi adalah pada saat kita punya kesempatan melakukan sebuah diskusi untuk apa yang bisa disinergikan bersama ke depan, itu yang paling menyenangkan. Gitu loh. Jadi dan alhamdulillah bahwa kita tadi sudah berdiskusi, kita sudah berbicara tentang ada satu tujuan ke depan yang mau kita capai. Nanti kita tinggal mengidentifikasi apa-apa saja nanti yang memang kita butuhkan bersama untuk yang tadi sudah di-mention oleh Bu Evi. Bagaimana Jawa Timur ini atau East Java ini bisa menjadi barometer event ya di Indonesia untuk nanti ditingkatkan di dalam skala internasional, dan itu memang bagian yang selama ini juga kami impikan. Dan sekali lagi ini contoh ya buat semua para carnival people dan tentunya para seniman yang ada di luar sana. Banyak banget seniman Jawa Timur yang luar biasa ya. Dan saya yakin mereka juga menyambut baik gitu hal ini karena seniman, budaya, event itu saya pikir sebuah kesatuan gitu yang nggak mungkin ini bisa terpecah belah gitu. Betul. Dan saatnya sekarang kita insan budaya, insan pariwisata itu bersatu. Jadi saya nggak mau juga kita terpisah-pisah. Contoh bagus sekali lagi di JFC, bagaimana mereka ini berkomitmen untuk berjalan itu selalu bersama meskipun konflik pasti ada lah ya, konflik pasti ada. Tapi bagaimana menjadikan konflik itu menjadi keberagaman dan memperkaya diri JFC sendiri, itu yang luar biasa dan perlu kita gali. Banyak insight sebenarnya datang ke sini, jadi mereka luar biasa menjadikan ini sebagai social responsibility-nya para pegiat. Beliau-beliau ini adalah pelaku usaha sukses, tapi mencurahkan segala tenaga, pikiran, dan hati itu di JFC. Itu yang buat inspirasi. Itu keikhlasan ini yang harus dicontoh. Gitu. Mungkin itu pada. Terima kasih Bu Kadis. Hal yang luar biasa Mas Iwan. Pada siang hari ini kita mendapatkan banyak hal dengan Bu Kadis ini, berinteraksi sehingga menemukan titik elaborasi dan kolaborasi yang saya rasakan di situ, dan ini menjadi bagian suplemen motivasi bagi kita Mas Iwan. Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari ikhtiar perhatian dari Provinsi Jawa Timur untuk sama-sama kita itu bersinergi membangun Provinsi Jawa Timur ini menjadi provinsi yang menjadi rujukan, bukan hanya sebuah rujukan, tetapi bagaimana semua potensi yang ada di Jawa Timur, khususnya pariwisata, itu dibangkitkan dan diakselerasikan melalui kemampuan kita yang kita miliki dan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang sangat-sangat concern dan sangat-sangat perhatian terhadap sebuah pariwisata di bidang event ini. Terima kasih
Bu Kadis hadir datang ke Yayasan JFC dan juga di podcast JFC, yang podcast ini adalah podcast perdana bagi kita. Podcast yang pertama kali narasumbernya dari Ibu Kadis, Ibu Evi, yang luar biasa. Terima kasih Amazing. sahabat Carnival People pada hari ini, dan kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.